Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Dialog interaktif bertajuk Peran Lembaga Independen dalam Menetralisir Pemilu Tanpa Kecurangan diselenggarakan oleh Lembaga Literasi Anak Papua bersama dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Kegiatan yang dihadiri oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Ketua Karang Taruna Kota Makassar berlangsung pada Kamis 1 Februari 2024. Simak berita selengkapnya. Literasi Anak Papua mengadakan dialog interaktif bersama Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dengan konsep Coffee Time. Andi Muhammad Arafat mewakili KPU Kota Makassar memberikan solusi teknis mengenai mekanisme pendaftaran dan pencoblosan bagi warga dengan status KTP luar Kota Makassar. Acara yang bertema Peran Lembaga Independen dalam Menetralisir Pemilu Tanpa Kecurangan dibuka pada pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah, yang berlangsung di Jalan Lama Anduk Keleng Buntu nomor 33, Unjung Mai, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, pada tanggal 1 Februari 2024. Peserta dialog melibatkan keluarga besar literasi anak Papua, anggota Karang Taruna Kota Makassar, serta dihadiri oleh pihak Kesbangpol Kota Makassar yang diwakili oleh Syahrul. Dalam upaya bersama dengan KPU Kota Makassar, berbagai pertanyaan diajukan, termasuk tentang pendaftaran dan pemilihan bagi pemilih dengan KTP luar Kota Makassar. Pihak KPU memberikan jawaban terperinci terkait pertanyaan tersebut. Sebagai penutup, Presiden Literasi Anak Papua, Muhammad Ridwan Kambori, menegaskan bahwa literasi anak Papua tidak akan golput dan akan tetap independen dalam proses pemilu. Acara ini juga dihadiri oleh pemuda dari Rantau Kupang, Maluku, dan Ambon. Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, pemilihan umum 2024 semakin dekat. Fokus publik kini terpusat pada pemilihan calon presiden dan rentan menghiraukan pemilihan calon legislatif yang mengakibatkan masyarakat asal nyoblos caleg. Lantas, bagaimana tanggapan dari dosen ilmu politik Universitas Hasanuddin? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Pemilihan umum serentak akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 nanti. Pada hari itu juga masyarakat Indonesia secara bersamaan akan memilih calon presiden, wakil presiden, serta DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden terlihat lebih besar antusiasnya di masyarakat dibandingkan dengan pemilihan legislatif. Pemilihan anggota legislatif ini tidak kalah penting karena ketiga lembaga ini memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Ya, saya kira itu wajar ya. Nah, ini bisa dilihat dari dua hal utama. Yang pertama, pemilihan presiden itu adalah pemilu mayor dalam sistem demokrasi, di mana harapan-harapan daripada warga negara itu akan lebih besar diserahkan kepada presiden, makanya dia akan lebih mendapatkan perhatian publik yang lebih besar. Kemudian yang kedua, pemilihan presiden itu lebih sederhana. Maksudnya pilihan untuk memilih presiden kan tidak banyak ya. Kalau kita di 2024 ini hanya punya 3 pasangan calon, sehingga warga itu akan mudah memilih. Hanya ada 3 pasangan dibandingkan misalnya memilih anggota DPR atau DPRD yang jumlahnya bisa sampai puluhan bahkan ratusan, yang itu membuat warga agak sedikit sulit untuk mengenal mereka secara lebih detail. Saya kira itu alasan utamanya. Oke. Kemudian menurut Bapak kenapa sih pilihan legislatif nggak kalah penting daripada pilihan presiden? Pemilihan anggota legislatif itu sangat penting ya. Pertama, suara rakyat dalam sistem demokrasi itu bisa diberikan kepada anggota legislatif ya, misalnya di DPRD atau di DPR pusat, sehingga aspirasi-aspirasi warga itu disalurkan lewat anggota DPR, anggota legislatif, sehingga dia menjadi aktor politik utama dalam sistem demokrasi kita. Walaupun kita juga mengenal eksekutif ya, misalnya presiden atau gubernur yang juga dipilih secara langsung,
tetapi peran daripada anggota legislatif itu adalah mengawasi kinerja daripada eksekutif seperti presiden dan pemimpin-pemimpin di tingkat lokal. Haryanto SIP MA mengatakan bahwa pemilihan anggota legislatif adalah hal yang sangat penting karena suara dan aspirasi rakyat akan disalurkan dan diwakilkan oleh anggota legislatif. Dalam wawancaranya, Haryanto SIP MA juga memberikan tips dan trik untuk memilih calon legislatif yang tepat. Haryanto SIP MA mengungkapkan bahwa jika masyarakat memilih calon legislatif tidak berdasar pada integritas dan kapabilitas, dan hanya dipengaruhi oleh politik uang, maka akan menghasilkan anggota dewan yang tidak kapabel atau tidak mampu sebagai pemimpin dan mewakili rakyatnya. Zara Sabita Suceng, Muhammad Syeful, Unhas TV. Pemajuan tanggal pemilihan kepala daerah ke bulan September dapat merugikan kepala daerah yang terpilih pada tahun 2020, menimbulkan sejumlah gelombang kontroversi di beberapa kalangan pengamat politik. Pernyataan ini menyoroti kompleksitas politik dan administratif yang terjadi di daerah-daerah menjelang pelaksanaan pilkada mendatang. Rencana perubahan jadwal pemilihan kepala daerah dari bulan November menjadi bulan September telah menimbulkan berbagai kontroversi di tengah masyarakat Indonesia. Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Pilkada yang menetapkan bulan November sebagai waktu pelaksanaan pemungutan suara menjadi sorotan terkait kemungkinan pemajuan tanggal pilkada. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang campur tangan pemerintah terkait proses pilkada dan dampaknya terhadap partai politik. Selain itu, pernyataan ini juga memunculkan berbagai spekulasi dan kekhawatiran terkait stabilitas politik dan administratif di tingkat daerah. Rencana pemajuan tanggal pemilihan kepala daerah dari bulan November menjadi bulan September telah menjadi topik hangat dalam diskusi politik di Indonesia. Hal ini menjadi sorotan setelah ditemukan ketentuan dalam pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang menetapkan bulan November sebagai waktu pelaksanaan pemungutan suara serentak nasional. Perubahan jadwal ini mengundang pertanyaan serius terkait campur tangan pemerintah dalam proses pilkada. Dengan pelaksanaan pilkada yang dimajukan menjadi bulan September, terdapat potensi bahwa presiden yang masih menjabat saat itu akan memiliki pengaruh besar dalam proses pemilihan tersebut. Sebaliknya, jika pilkada tetap dilaksanakan pada bulan November, presiden yang baru dilantik akan memiliki kendali dalam proses pemilihan kepala daerah mendatang. Kontroversi ini muncul karena campur tangan pemerintah dalam proses politik lokal bisa menimbulkan pertanyaan akan independensi pemerintah daerah. Ya, baik, yang pertama kan tentu kita mesti melihat bahwa apa dasar dari pelaksanaan pilkada ini. Ini dasarnya kan undang-undang ya tentang pemilihan pilkada serentak, dan di undang-undang itu sudah dinyatakan di bulan November 2024. Sehingga kemudian kalau mau dimundurkan tentu harus dikonfirmasi undang-undangnya. Artinya harus ada penyesuaian di undang-undang bahwa kemudian karena yang tadi sudah disebutkan di November, kok tiba-tiba harus berpindah, dan itu kan tentu undang-undang harus disesuaikan kan begitu, entah itu direvisi, entah itu ada peraturan lain misalnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan seterusnya, itu harus disesuaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, menggeser waktu pemilihan baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah ke waktu yang lebih cepat atau lebih lambat biasanya dasarnya pada kondisi-kondisi kedaruratan tertentu, ada pertimbangan tertentu. Contoh misalnya kan dulu pandemi ya, karena ada kondisi pandemi harus digeser kan, ada yang ditunda seterusnya. Iya. Nah sekarang pertanyaannya, adakah kondisi-kondisi yang betul-betul dalam konteks force major dalam bahasa Indonesia kan biasanya force major ya, kondisi-kondisi luar biasa yang kemudian mengharuskan itu dipercepat ke bulan September. Nah ini yang mesti kita lihat, apakah ada kondisi itu sampai sejauh ini, ya. Kalau tidak ada kondisi sejauh itu, tidak ada alasan itu, saya kira tentu akan jadi pertanyaan kenapa kemudian dia digeser. Padahal tidak ada alasan untuk menggesernya berdasarkan ketentuan undang-undangnya force major. Nah kalau kemudian tetap digeser, tentu orang akan berpikir adakah urusan lain, adakah alasan lain, atau adakah kepentingan lain misalnya dengan menggeser waktu. Karena ini kan hanya berapa bulan saja, dari 7 ke dari sebulan ke 11 kan, hanya selisih 2 bulan saja. Itu kan tentu ya mungkin dalam kerangka tahapan ya lumayan ya 2 bulan, tapi kan itu tidak terlalu jauh waktunya. Dan ini mempercepat, bukan memperlambat ya, mempercepat. Nah, ada implikasi lainnya. Apa implikasi lainnya? Bagaimana masa jabatan? Ya, masa jabatan para kepala daerah yang menjabat dan seterusnya. Kemudian misalnya, dan kemudian bagaimana konsekuensi lainnya? Ya, saya juga cukup melihat, membaca bahwa memahami bahwa
ada yang mengkait-kaitkan ini dengan sebelum presiden berhenti. Itu kan gitu, sebelum masa jabatan presiden yang akan berhenti di bulan Oktober. Ya, kalau di bulan September maka presiden yang menjadi yang menjadi presiden pada saat pilkada serentak itu masih presiden yang ada saat ini. Kalau misalnya dia pindah ke November, maka presiden yang akan memimpin pada saat pilkada serentak itu sudah presiden yang berbeda. Itu. Nah ini juga pasti orang akan mengaitkan adakah alasan-alasan terkait dengan presidennya harus yang ini atau mau yang baru dan seterusnya. Ini juga pasti akan jadi alasan. Tapi kembali kepada prinsip dasarnya bahwa karena pilkada ini ada diatur oleh undang-undang, maka kemudian nanti kita harus melihat undang-undangnya. Belum melihat undang-undang dimungkinkan ditunda, digeser dan seterusnya dimungkinkan. Tapi ada alasan force majeure, alasan yang luar biasa. Nah pertanyaannya apa alasan luar biasanya? Nah sampai sejauh ini kan kita tidak melihat ada pandemi ya, ada pandemi tentu karena pandemi ada pergeseran dan seterusnya. Iya. Dan seterusnya itu juga ada penyesuaian ya, ada penyesuaian dan seterusnya. Jadi ada beberapa penyesuaian yang dilakukan untuk kemudian tetap proses bisa jalan. Nah sekarang ini apa kira-kira alasan ini kan pertanyaan itu. Kita berdoa mudah-mudahan bangsa kita terbebas ya dari pengalaman yang seperti pandemi atau pandemi lain begitu, mudah-mudahan nanti di sana tidak ada lagi sehingga kemudian tidak ada alasan begitu. Nah, apakah sekarang ini ada kondisi wabah seperti itu kan tidak ada. Apakah misalnya kita tidak meminta sekali lagi, tapi apakah ada kondisi yang luar biasa misalnya ada bencana nasional yang kemudian membuat itu? Nah kan juga tidak ada. Kan itu kemudian apa alasan itu menjadi pertanyaan. Nah kalau kemudian ada pihak yang meminta ditunda, dipercepat atau digeser dari tanggal yang sudah dulu atau bulan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, tentu itu harus dijelaskan. Karena jika itu tidak dijelaskan alasannya sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka bisa jadi orang akan berpikir bahwa ini ada kepentingan lain, ada alasan lain, ya. Nah alasan lain itu tadi orang pasti akan berpikir misalnya salah satunya akan mengkait-kaitkan dengan masa jabatan presiden yang baru akan di Oktober ya. Presiden baru itu kan akan dilantik di Oktober. Nah kalau misalnya bulan September berarti presidennya masih yang saat ini ketika pilkada serentak. Tapi kalau November presidennya bukan lagi yang saat ini pada saat pilkada serentak. Kalau ditanya emang ada kaitannya? Ada. Tentu saja ada kaitannya karena ini kan pilkada kan menghasilkan kepala-kepala daerah, baik dari provinsi, kabupaten, kota. Nah mereka ini kan ada orang-orang yang di front line yang paling bawah itu akan menjalankan kebijakan presiden kan. Mereka akan menjalankan kebijakan presiden sebagai kepala daerah. Ya kalau provinsi kan perpanjangan tangan pemerintah pusat, maka itu kan tentu akan mengkoordinir. Nah di bawah kan tentu apa yang akan dilaksanakan oleh para bupati maupun wali kota misalnya, tentu kan harus mengacu juga pada kebijakan nasional sehingga kemudian apa yang akan mereka lakukan tentu akan bergantung pada siapa presidennya misalnya. Nah itu orang bisa mengaitkan seperti itu kalau tidak ada penjelasan. Misalnya itu salah satu yang bisa dikaitkan ya kalau tidak ada penjelasan bahwa kenapa dia harus dipercepat. Ada kondisi yang luar biasa yang menjadi harus dipercepat. Itu mungkin. Profesor Dr. Phil Sukri, SIP, MSI, selaku Dekan Visip Unhas, menjelaskan bahwa perubahan jadwal pilkada juga berpotensi untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap partai politik. Partai politik yang belum memiliki kandidat atau belum siap dalam mengusung kepala daerah pada waktu yang telah ditetapkan akan dihadapkan pada tantangan besar. Di sisi lain, partai politik yang telah menyiapkan bakal calon atau melakukan persiapan untuk pilkada mendatang mungkin akan melihat perubahan jadwal ini dengan perspektif yang berbeda. Menyikapi dinamika ini, masyarakat dan pemangku kepentingan politik diharapkan untuk terlibat dalam diskusi terbuka dan konstruktif untuk mengevaluasi implikasi dari perubahan jadwal pilkada. Langkah-langkah tersebut perlu dilakukan untuk memastikan bahwa proses demokrasi lokal tetap berjalan lancar dan transparan, serta untuk menjaga kepentingan bersama dalam membangun tatanan politik yang stabil dan kuat. Feni Septiani Samuel, Nabil Tamam, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.